Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kita bertemu lagi di mata kuliah bahasa query ya. Jadi setelah minggu pertama, minggu kedua, sekarang kita masuk ke minggu yang keempat ya. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, dengan nanti kita akan membahas modul yang ketiga. Ya, 2 pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana melakukan proses select data ya dari data yang sudah kita miliki, kemudian membatasi baris yang akan kita peroleh dengan menggunakan klausa where. Nah, pada pertemuan kali ini, pada modul yang ketiga ini, kita akan belajar bagaimana membatasi data, yaitu dengan menggunakan beberapa kondisi ya. Kalau kemarin hanya menggunakan satu kondisi saja, sekarang kita akan menggunakan klausa where dan logika operator logika baik and, or maupun not. Baik, kita siapkan terlebih dahulu tools kita yaitu SQL Plus kita. Kemudian juga jangan lupa kita siapkan juga modul kita ya. Kita siapkan juga modul kita. Baik, seperti biasa kita akan mencoba untuk menjalankan terlebih dahulu spool kita ya. Spool kita nanti kita jalankan, kita aktifkan sehingga nanti semua pekerjaan kita sudah siap untuk nanti kita bisa melihat lagi ya. Jadi kita akan merekam semua kegiatan kita menggunakan spool. Baik, silakan disiapkan terlebih dahulu untuk spoolnya. Baik, ya. Saya sudah siapkan spool, saya sudah aktif di sini. Nah, sudah aktif. Oke, silakan punya Anda juga mengaktifkan spoolnya ya. Baik, kita akan lihat modul 3 kita yaitu membatasi data dengan menggunakan beberapa kondisi dan untuk mengurutkan data. Kita akan pelajari dulu yang pertama ya. Kadangkala ketika kita ingin mengambil data dari basis data, kita menginginkan untuk membatasi baris data yang ingin ditampilkan dengan menggunakan kombinasi dari beberapa kondisi. Ya, misalnya ingin menampilkan mahasiswa, misalnya contoh ya, mahasiswa yang jenis kelaminnya laki-laki dan IPK di atas 5. Di atas 3 gitu ya. 5 nggak mungkin ada ya. Jadi ada beberapa kondisi, ada jenis kelamin dan juga ada IPK. Juga kita ingin mengurutkan baris yang ditampilkan, ya, tadi laki-laki dan IPK-nya, maka saya mau mengurutkan berdasarkan IPK misalnya seperti itu, ya. Jadi ada 2 nanti kita yang akan kita gunakan bagaimana membatasi kondisi, membatasi yang akan ditampilkan dengan menggunakan kombinasi dari beberapa kondisi dan juga untuk mengurutkan data. Klausanya tetap ada 2,
yang akan kita gunakan, yaitu clause where yang digunakan untuk membatasi data yang ingin ditampilkan, dan untuk mengurutkan menggunakan order by. Oke, operator logikal yang kita akan gunakan atau yang bisa Anda gunakan terdapat 3 ya, yaitu and, or, dan not. Nah, ini Anda harus ingat kembali ya. Operator and itu kondisinya seperti apa, or itu seperti apa, not itu seperti apa. Gampangnya adalah kalau and itu kalau keduanya true, keduanya benar, maka akan mengembalikan nilai benar. Ya, sudah cukup satu aja yang Anda ingat-ingat. True, true, true. Kalau and, true and true, hasilnya adalah true. Kalau or kebalikannya. Kalau dua-duanya itu bernilai false, keduanya bernilai false, maka hasilnya adalah false. Ya. Jadi kalau and itu kalau dua-duanya true menghasilkan true, kalau or dua-duanya false menghasilkan false. Ya, atau kalau or itu mengembalikan nilai true jika kondisi salah satu komponennya bernilai true. Itu sama saja. Dua-duanya false maka false, dua-duanya and maka true. Sedangkan kalau operator not, ya, operator not itu kebalikannya. Akan mengembalikan nilai true jika kondisi yang mengikuti operator not adalah false. Ya, kalau not itu kebalikannya saja. True false ya, atau kemudian false true. Ya. Nah, kita bisa menggunakan beberapa kondisi dalam satu clause where dengan menggunakan operator and dan juga or. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Operator and mensyaratkan kondisi kedua komponen bernilai true. Hati-hati ya, saya ulangi lagi. And itu keduanya true. Ya. Nah, kita akan coba. Klausanya mudah seperti yang kemarin dengan menggunakan where dan menggunakan and. Ya. Jadi kalau dari perintah ini kita ingin menampilkan employee ID, last name, job ID, salary dari employees kita yang salary-nya lebih dari 10.000 dan job ID-nya adalah month. Oke, itu yang pertama. Oke, ini kembali tadi tabel kebenarannya ya. Yang diingat-ingat adalah ini, ya, true maka true. Ya. Hati-hati juga kalau salah satunya bernilai 0, ya, kalau salah satunya bernilai 0 maka hasilnya adalah 0. Ya, jadi hati-hati ya. Hati-hati dengan nilai 0. Baik, kita akan coba yang N terlebih dahulu. Oke, kita ketikkan di perintah SQL-nya. Oke. Select. Select employee ID, job ID. Employee ID, kemudian last name, job ID, salary from employees, where, ya, yang gimana salary-nya harus lebih besar sama dengan 10.000 and
job ID-nya like man. Oh, salah. Gimana salahnya? Ya, invalid identifier, bukan pakai petik 2, Bu, tapi menggunakan petik 1. From employees, where salary, job ID like. Ya, ini dia. Ada 7 orang yang punya job ID-nya man dan salary-nya di atas 10.000. Ya, jadi kondisi dua-duanya harus terpenuhi. Job ID-nya man dan salary-nya di atas 10.000. Lebih besar sama dengan 10.000. Oke, itu yang N ya. Oke. Ingat sekali lagi tentang case sensitif ya, case sensitifnya Anda ingat-ingat kembali, kalau man kecil dengan man besar ini akan dibedakan ya. Jadi Anda harus hati-hati karena ini di data kita adalah man-nya semuanya huruf besar, maka like-nya juga menggunakan man-nya huruf besar. Ya. Oke. Sekarang berikutnya adalah penggunaan operator OR. Ya. OR mensyaratkan kondisi salah satu komponen bernilai true. Jadi kalau ada satu saja yang true, maka dia akan ditampilkan. Tapi kalau dua-duanya false, maka tidak ditampilkan hasilnya. Oke, kita coba ya. Jadi kalau yang tadi query kita ubah operatornya tidak lagi AND tetapi menggunakan OR. Select-nya masih sama. From employees where salary-nya lebih besar OR. Ya. Oh, masih salah yang tadi. Or job ID like man. Ya. Jadi kita lihat ya logikanya ya. Salary-nya lebih besar dari 10.000 or job ID-nya like man. Ya, Anda perhatikan record-record yang dihasilkan. Oke, kita lihat ya. Yang pertama, King. Dia true-nya di mana? Ya, kenapa dia bisa ditampilkan? Ya, ternyata true-nya ada pada salary. Ya, ada pada salary. Maka karena salah satunya benar, maka King ditampilkan. Sekarang kita lihat berikutnya. Rapaeli ini, Rapaeli. Rapaeli, kenapa dia ditampilkan nih 114? Ada yang tahu? Ya, karena salary-nya lebih besar dari 10.000 dan dia job ID-nya man. Dua-duanya benar, pasti ditampilkan. Nah, sekarang berikutnya yang ini. Si Volman nih ya, 1, 2, 3. Kenapa Volman dimunculkan atau bisa muncul? Karena job ID-nya mengandung man. Ini sudah true walaupun salary-nya di bawah 10.000. Ya, jadi karena Volman job ID-nya ini sudah benar, maka akan ditampilkan. Jadi salah satu aja benar, maka ditampilkan. Ya, itu adalah operator OR ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi berikutnya ya.
penggunaan operator not, ya, penggunaan operator not, ya. Jadi not itu kebalikannya, ya. Kalau dia tidak true, ya, maka yang akan ditampilkan adalah yang false-nya, ya. Oke, kita lihat, kita analisa, ya, query-nya ini. Select last name job ID from employees yang job ID-nya not in. Artinya apa? Yang job ID-nya bukan salah satu dari ini, ya, IT Proc, ST Clerk, atau SREP. Not in, ya, karena ini kumpulan, ya, ada 3, maka menggunakan not in, ya. Perhatikan, ya. Jadi query ini nanti akan menampilkan yang job ID-nya bukan IT Proc atau ST Clerk atau SREP, ya. Or, ya, ingat, ya, not in karena ini dalam kumpulan, maka dia akan ditampilkan 3 ini. Kita mulai dengan yang sederhana dulu saja, ya. Saya mau menampilkan yang bukan IT Proc saja. 1 dulu. Oke, kita coba, ya. Sebetulnya untuk melakukan analisa itu lebih baik kalau kita tampilkan dulu last name dan job ID-nya dulu, ya, tanpa pembatasan. Select last name job ID from employees, gitu, ya. Nah, ini kita lihat record-record yang dihasilkan ini, ya. Who not itu IT Proc, ya. Ernst IT Proc dan seterusnya nih. Lawrence juga IT Proc. Anda ingat-ingat, ya, Anda ingat-ingat. Oke, sekarang kita mau menampilkan yang bukan IT Proc. Yang bukan IT Proc, kita lihat. Kita tampilkan lagi, kita panggil lagi. Oke. From employee where job ID-nya not IT Proc. Oh, salah, harus menggunakan not in, ya. Not diikuti dengan in. Ya. Sekarang tidak ada lagi yang job ID-nya adalah IT Proc. Ya, Anda perhatikan. Bilang sudah tidak ada yang IT Proc, ya. Nah, tetapi tadi, ya, kita ingin menampilkan yang bukan IT Proc, bukan ST Clerk, bukan SREP, ya. Jadi kita buat query-nya not in, ya, karena ada 3, IT Proc, bukan IT Proc, bukan ST Clerk, bukan juga SREP, ya. Nah, kita lihat bukan IT Proc, ya, tidak ada IT Proc, bukan juga ST Clerk, ya, adanya SH Clerk, ya, ST-nya masih muncul, bukan juga SREP, SREP-nya juga tidak dimunculkan, ya. Jadi
memunculkan yang job ID-nya bukan IT Proc, Estaklac ataupun SAREP. Jadi not itu membuat kebalikannya ya, menampilkan yang bukan ya. Oke. Sekarang coba ya. Anda coba nih contoh-contoh ini. Ya. Anda coba yang job ID-nya bukan AAC count at VP, yang salary-nya bukan di antara 10.000 dan 15.000, yang namanya bukan A, yang komisi PCT-nya tidak 0. Ingat, ketika operator not itu harus diikuti dengan sesuatu di sini ya, sesuatu maksud saya ada klausa yang mengikuti. Not in ya. Bukan ini atau at, bukan account atau at VP. Not between, bukan di antara 10.000 dan 15.000. Bukan ya, bukan seperti A last name-nya. Jadi tidak mengandung huruf A. Kemudian bukan null, not null. Saya akan coba ya, saya akan coba yang ini salary dengan commission PCT. Yang lain silakan nanti Anda coba sendiri ya. Oke, kita bersihkan dulu layar kita. Kita clear screen dulu ya, biar lebih enak. Oke, clear screen. Kita akan tampilkan yang salary-nya tidak di antara 10.000 dan 15.000. Jadi mungkin lebih kecil dari 10.000 dan lebih besar dari 15.000. Ya. Select employee last name, salary. Dua saja, from employees, where salary-nya not between, ingat ya, not between, between itu harus and, between 10.000 and 15.000. Nah ini banyak Anda perhatikan hasilnya. Ya, kenapa King muncul? Karena dia di atas 15.000. Kenapa si Hunold tampil? Karena gajinya 9.000. Dia tidak atau di bawah 10.000, bukan di antara ini, bukan di antara ini ya. Jelas ya, not between. Oke, bukan di antara 10.000 dan 15.000. Kalau Anda lihat hasilnya tidak ada yang 12.000 misalnya ya, ini tidak ada, tidak ditampilkan ya. Sekarang yang commission PCT-nya not null. Not null artinya dia punya commission PCT. Kita tambahkan saja salary ya, dari salary saja. Commission PCT from employees where commission PCT-nya is not null, yang bukan null. Nah ini semua yang ditampilkan adalah yang bukan null ya. Anda masih ingat ya, kalau commission PCT-nya kalau ingin menampilkan yang null, maka Anda akan buat where commission PCT-nya is null. Berarti yang ditampilkan adalah yang null. Ya, ada 72. Anda perhatikan Higgins Gate itu ya, itu tidak akan dimunculkan kalau dia not null.
Ya, tidak ada sedikit. Semua punya komisi PCT. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana seandainya mau digabung-gabung, ada N-nya, ada OR-nya, ada not-nya gitu ya. Maka ini kita harus memahami terlebih dahulu yang dimaksud dengan aturan precedence-nya atau prioritasnya ya. Operator ada urutan prioritas mana dulu yang dikerjakan ya. Kalau Anda ingin mengubah urutannya, maka gunakan nanti tanda kurung. Tetapi kalau Anda tidak menggunakan tanda kurung, ya misalnya Anda gabungkan not and or gitu ya. Mana yang dikerjakan dulu, or-nya dulu, and-nya dulu atau not-nya dulu, ya. Kita lihat. Jadi yang prioritas pertama itu adalah operator aritmetika dulu. Anda masih ingat ya, operator aritmetika tambah kurang kali bagi. Kali itu akan dilakukan dulu, baru nanti tambah dengan kurang. Operator penggabungan itu yang kedua, concate. Kemudian kondisi perbandingan lebih besar lebih kecil. Yang keempat, not, null, like atau not in. Kemudian kelima adalah between. Kemudian yang keenam adalah tidak sama dengan. Ya, mungkin masuk ke kondisi perbandingan juga. Kemudian logika. Not itu duluan, kemudian and baru or. Ingat-ingat ya. Not itu dikerjakan duluan, and or ya, not and or, not dulu, and dulu, kemudian and baru or. Jadi yang terakhir adalah or. Nah, sebelum kita coba Anda perhatikan mana dulu nih yang dikerjakan, mana dulu yang dikerjakan. Where job ID sama dengan sref or job ID sama dengan at press and salary lebih besar 15.000. Ada or, ada and. Coba mana dulu yang dikerjakan? Ya, Anda perhatikan ya, and itu akan dikerjakan dulu. Kemudian baru or. Jadi yang dikerjakan dulu adalah cari dulu job ID yang at press dan salary-nya lebih besar dari 15.000. Ini dieksekusi dulu. Kalau sudah, baru digabungkan dengan job ID or. Ya, jadi ini yang pertama dulu. Ini yang pertama ya. Pertama dikerjakan, kemudian baru di-or-kan dengan ini. Nah, ini kalau dari sisi hasil mudah sekali ya. Cuman yang penting adalah Anda harus membuat atau menganalisa ya, menganalisanya gimana. Kita coba step by step dulu ya, yang tanpa dua terlebih dahulu ya. Kita coba ya. Oke, kita akan menampilkan, kita coba dulu yang at press dan salary-nya di atas 15.000. Oke, kita coba ya. Yang ditampilkan adalah last name, kemudian job ID, kemudian salary, from employees, where. Kita coba dulu yang job ID-nya sama dengan at press. Kita lihat ya, satu dulu. Ternyata hanya ada satu. Ada king saja. Kemudian akan kita gabungkan ya. Akan kita gabungkan yang salary-nya lebih besar dari 24. Ini sebetulnya contohnya tidak begitu terlihat ya. Contohnya ini tidak begitu terlihat.
Oke lah, tidak apa-apa. Kita coba ya. Kita ikuti modulnya dulu. Jadi king ya, king. Kemudian yang job ID-nya @press dan salary-nya 24 di atas 10.000. From employees where and salary lebih besar dari 15.000. Lebih besar dari 15.000. Ya, pasti akan munculnya adalah si king. Nah, ini yang pertama kali dieksekusi. Job ID N dulu. Nah, sekarang kita tambahkan yang OR. From employees where job ID-nya adalah SREP. Kalau Anda mau coba, mau lihat dulu, silakan. SREP siapa aja? Ini ya datanya SREP. Ya, SREP. Oke. Cukup banyak ya SREP-nya. Ada 30 row. Oke, kita gabungkan from employee where job ID-nya SREP or dia apa? Job ID-nya adalah mana ya tadi? @press and salary lebih besar dari 15.000. Coba Anda guess kira-kira tadi SREP yang job ID-nya SREP ada 30 record. Ya, sekarang kalau ditambahkan job ID-nya @press and salary 15.000, berapa record ya kira-kira? Ada yang tahu? Ya, 30, 31 semuanya atau berapa? Ya, kita lihat. Saya enter ya. Ya, 31. Karena apa? Yang tadi SREP itu ada 30, ya ada 30 ini. Masih ada di sini ya, SREP itu 30. Ya. Kemudian yang @press and 15.000 itu hanya satu, yaitu king. Sehingga kita digabungkan dengan operator OR, maka dia munculnya adalah si king dan SREP. Seperti itu. Ya, jadi Anda harus ingat-ingat prioritasnya, not and or. Ya. Nah, Bu, sekarang gimana kalau seandainya saya mau mengubah urutannya? Anda bisa mengubah urutannya dengan menggunakan operator atau menggunakan tanda kurung. Ya, menggunakan tanda kurung. Kita akan lihat. Ya. Jadi yang mau kita operasikan terlebih dahulu adalah job ID-nya SREP or job ID-nya @press. Ya, ini dulu yang mau dieksekusi. Baru salary-nya dicari yang lebih besar dari 15.000. Nah, kira-kira berapa ya record yang keluar nih? 1, 2, 3 di atas 15.000 ya. Kayaknya satu doang deh nih. Coba kita coba ya. Oke, from employees where job ID-nya sama dengan SREP. Aduh, salah ya. Karena saya harusnya oke, saya ulangi lagi. Select last name
job ID, salary from employees, where job ID like atau sama dengan lah ya, nggak apa-apa deh, sref, where job ID sama dengan sref or job ID sama dengan press ya, and jadi kurungnya dilakukan dulu, and salary-nya lebih besar dari 15. Ya, jadi cuma 1. Ya. Karena apa? Karena Anda lihat nih ya, tadi hasilnya. Ini kan ya, kalau kita orkan dulu, berarti kan ini keluar semua nih, 31 ya. Add price dan sref 31 ini dikeluarkan. Tapi karena di end dengan 15.000, maka yang dikeluarkan hanya yang gajinya 15.000, hanya 1 orang. Tapi kalau kita coba salary-nya di atas 10.000, maka kita akan query itu akan menghasilkan King ya, kemudian Pismi 2, kemudian Ozer. Kita coba ya. Oke, kita panggil lagi, select from employees, where job ID-nya sref or add price, tapi salary-nya di atas 10.000. And salary-nya lebih besar dari 10.000. 3 tadi ya. 4 ya. King, Pismi, Ozer, dan Abel. Tadi Abel saya nggak kelihatan Abelnya. Oh ini Abel. Ya, 1, 2, 3, 4 tadi dengan si King ya. Oke, 4. Ya, jadi itu adalah bagaimana kita caranya mengubah prioritas ya, itu dengan menggunakan tanda kurung. Tetapi kalau tidak ada tanda kurung, maka dikerjakan sesuai dengan urutan prioritasnya ya. Jadi sekali lagi yang sering digunakan yaitu not and or ya, urutannya not dulu, and kemudian baru or. Jadi or itu yang paling terakhir. Not itu akan dikerjakan terlebih dahulu ya. Sedangkan yang lain-lain sama ya, seperti yang bisa Anda lihat operator urutannya. Ini jangan sampai lupa urutan prioritas operatornya ya, ada 9 ya. Jadi silakan diingat-ingat. Oke. Dah, jadi kita sudah selesai bagaimana kita menggabungkan atau menggunakan operator logika and or not ya. Kemudian kalau ingin mengubah, Anda bisa menggunakan tanda kurung. Nah, kemudian yang kedua yang akan kita lihat adalah bagaimana mengurutkan menggunakan klausa order by ya. Jadi kita bisa menampilkan urut apa ya. Mau ditampilkan urut IPK ya, atau mau ditampilkan menurut gaji ya, itu bisa juga kita lakukan. Klausa order by yaitu ada 2 macam untuk mengurutkan barisnya. Bisa A, sending, urut naik. Jadi urut naik itu dari 1, 2, 3, 4, 5 itu urutnya naik. Atau descending ya, dari 5, 4, 3, 2, 1 urutnya menurun. Ya, gampang ya mengingatkannya. A itu berarti naik,
Ya, jadi satu aja kalau mau mengurutkan. As itu ascending naik, descending itu turun ya, karena A itu mendahului maka dia akan naik. Saya gampangannya gitu. Ya, menyatakan tipe urutan menaik, des itu menyatakan urutan menurun. Ya, sekarang kita akan coba aturannya dulu yang perlu Anda ingat-ingat atau Anda perlu perhatikan. Nilai numerik akan ditampilkan mulai dari yang kecil 1 sampai dengan 99. Yang kecil dulu. Nilai date ya akan ditampilkan mulai dari urutan yang paling awal. Januari 92 akan diurutkan terlebih dahulu dibandingkan Januari 95. Karakter yang ditampilkan urut alfabet itu dari A dulu baru Z. Nah ini hati-hati. Nilai 0 akan ditampilkan terakhir jika urutnya menaik. Jadi kalau ascending, 0-nya di bawah. Tapi kalau descending, menurun, dia akan ditampilkan pertama. Ya, ini diingat-ingat ya. Kemudian secara default, kalau Anda tidak mengungkapkan ascending atau descending, secara default adalah urut menaik. Ya, secara default seperti itu. Nah, jadi ini diingat-ingat ya. Numerik 1 sampai dan seterusnya. Kalau date berarti dari yang tertua dulu ke yang muda, karakter dari A sampai Z. 0 itu ditampilkan terakhir kalau naik, tapi kalau menurun ditampilkan di awal. Nah, contohnya gampang sekali. Contoh ya di sini menampilkan last name, job ID, department ID, hire date from employees where ordered by hire date. Ingat, kalau tidak ada ascending atau descending, maka dia adalah ascending. Jadi akan ditampilkan yang hire date-nya lebih duluan. Ya, artinya yang masuk di hire terlebih dahulu. Kita akan coba hasilnya seperti apa. Select last name, job ID, department ID, kemudian hire date ya, from employees, order by hire date. Ya, Anda perhatikan siapa dulu yang ditampilkan. Yang ditampilkan adalah yang di hire Januari 2001, 13 Januari ya. Kemudian bulan Juni, Agustus 2002, 2003 dan seterusnya. Ya. Urut ascending. Kalau mau descending gimana, Bu? Ya, tinggal ditambahkan ya. Tinggal ditambahkan des ya. From employees, order by hire date, des. Berarti yang akan ditampilkan si Kumar terlebih dahulu. Ya, Kumar, mana Kumar tadi ya? Kumar itu akan ditampilkan terlebih dahulu. Ya, karena dia 2008. Ya, mudah ya? Oke. Sekarang kalau mau departemen berdasarkan departemen ID ya, tinggal Anda order by departemen ID. Sekarang kalau seandainya pingin ditampilkannya dua operator, ya bisa. Tinggal dikasih koma-koma saja, jadi diurutkan dulu yang pertama, kemudian baru diurutkan yang berdasarkan yang kedua. Ya, kita lihat. Ya, ini urut menurun sudah. Ya. Oke. Nah, ini saya akan mengurutkan menggunakan banyak kolom. Berdasarkan departemen ID, kemudian salary ya. Artinya di sini Anda amati ya. Order by-nya pertama departemen ID urut naik apa menurun nih? Ya, urutnya menaik karena tidak ada ascending maupun descending-nya. Jadi secara default adalah ascending. Jadi diurutkan dulu berdasarkan departemen ID-nya. Kalau sudah diurutkan berdasarkan salary-nya, tetapi urutnya menurun ya. Ini kalau dua, jadi ini dulu departemen ID dulu baru salary. Kita lihat, kita lanjutkan yang tadi, contoh yang tadi. Ya.
kita mau tampilkan dulu from employees, order by dulu, department ID. Ya, seperti ini. Jadi ditampilkan berdasarkan departemen ID-nya dulu. Ya, jadi mulai dari 10, 20 dan seterusnya. Saya ulangi lagi ya. Sekarang karena tadi harusnya menggunakan salary, kita tambahkan ininya salary. Jangan pakai hire date, salary from employees, ordered by department ID. Ya. Nah, kemudian pengurutan yang kedua, setelah diurutkan berdasarkan salary, berdasarkan departemen ID, maka dari departemen ID ini akan diurutkan lagi berdasarkan salary, tapi urutnya menurun. Anda perhatikan ya. Jadi nanti yang misalnya contoh ini departemen ID-nya yang sama, ya, nanti akan diurutkan berdasarkan salary, tetapi urutnya menurun ya. Jadi yang ini nanti Anda ingat-ingat nih ya, yang ini nanti si Colmenares itu akan duluan karena dia menurun ya, menurun berarti si Rafaeli itu akan duluan ya, karena urutnya menurun dari salary yang tinggi dulu ke yang rendah. Ini sepertinya ini urutannya akan seperti ini ya. Ya, ini misalnya nanti nih, yang 50 departemen ID-nya 50, maka ini saya blok ya, yang 50 wah cukup banyak nih. Cukup banyak. Cukup banyak yang 50-nya. Mungkin ini ya, yang 50 ini nanti yang akan ditampilkan dulu mestinya yang gajinya tertinggi dulu karena urutnya menurun ya. Yang tinggi kita lihat 82, 82, 82, 82. Ya, 82 yang tertinggi ya. 82 yang tertinggi si Fripp. Kita coba. 82 Fripp. Order by department ID. Kemudian salary desk. Jadi kita perhatikan yang 50. Ya, yang 82. Nah, ini dia. Fripp ya. Fripp akan ditampilkan dulu dibandingkan dengan waste. Padahal tadi yang pertama adalah waste dulu ya. Oke. Seperti itu. Jadi diurutkan dulu yang pertama berdasarkan departemen ID. Nanti di antara kelompok departemen ID itu diurutkan lagi berdasarkan salary. Salary-nya mau naik atau mau menurun. Karena kita tadi menggunakan dash, maka urutnya menurun. Yang tinggi dulu baru diurutkan berdasarkan yang rendah. Ini tadi hasil query kita. Maaf ya. Jadi saya ulangi lagi. Ini query-nya. Query-nya ini departemen ID, salary desk. Ya. Itu artinya kita menampilkan departemen ID-nya diurutkan dulu. Jadi 10, 20, 30, 50 dan seterusnya. Kemudian dari setiap departemen ID diurutkan lagi berdasarkan salary-nya. Jadi yang akan muncul adalah Fripp-nya terlebih dahulu. Ya. Kalau kita tidak memunculkan yang kedua, ya, tidak memunculkan yang kedua, artinya hanya diurutkan berdasarkan departemen ID-nya saja, maka salary-nya ini terserah dari nanti mesinnya akan menampilkan yang mana. Ya, Anda lihat yang ini, yang contoh sebelumnya, ya, tanpa salary, maka si Fripp tadi, ya, ini Anda perhatikan, Fripp itu yang kedua setelah waste. Tapi kalau kita ini juga tidak beraturan ya, salary-nya tidak beraturan. Ya, ini 36, 27, 25, 35 muncul setelah 25 gitu ya. Tapi kalau kita sudah mengurutkan yang keduanya salary desk, ya, maka ini sudah urut. Ya. Kapan menggunakannya? Yaitu tergantung kebutuhan. Ya, tergantung kebutuhan. Kalau Anda ingin tahu salary tiap departemen, ya lebih baik Anda
departemennya diurutkan, kemudian salary-nya juga ikut diurutkan, sehingga bisa tahu mana salary tertinggi dari setiap departemen atau salary-nya yang paling rendah dari setiap departemen. Oke. Ya, jadi bisa mau order by-nya banyak boleh, bisa ya. Departemen ID, salary, nanti mungkin hire date gitu ya, itu juga bisa Anda lakukan. Kemudian satu lagi, mengurutkan bisa juga menggunakan alias. Ya, jadi pelajaran alias itu sudah di yang pertama. Ya, jadi kalau misalnya ini contoh, ya, kalau kita ingin menampilkan berdasarkan alias ANSAL, ya, annual salary, Anda bisa employee ID last name salary kali 12, ya. Kemudian ANSAL. Jadi ANSAL ini adalah alias dari salary kali 12 employees from employees ordered by ANSAL. Ya, salary kali 12 yang akan diurutkan. Kita coba ya kalau menggunakan alias. Selectnya sama sajalah ya, kita gunakan yang sama. Salary kali 12 annual sal, ya, from employees ordered by ANSAL. Nah, seperti ini. Dia berdasarkan annual salary-nya, ya, ANSAL. Ya, ini kan tadi variabel dari salary dikali 12. Tidak ada dash dan tidak ada dash-nya, maka diurutkan urut naik. Jadi gaji yang terkecil dulu yang dikalikan 12, annual salary kali 12. Sorry, salary kali 12, kemudian ini urutnya naik. Oke. Oke, jelas ya. Jadi kita sudah belajar dua hal. Yang pertama adalah bagaimana membatasi data dengan menggunakan beberapa kondisi. Kemudian yang harus diingat adalah urutan, ya, urutan prioritas eksekusinya, ya, not and or gitu ya, itu jangan lupa not and or. Kemudian kalau ingin mengubah itu gunakan tanda kurung. Kemudian yang kedua adalah tentang mengurutkan data. Anda bisa mengubah atau menggunakan mengurutkan data itu dengan menggunakan klausa order by. Ya, jadi order by-nya bisa Anda gunakan descending atau ascending. A itu berarti urut naik, dash itu adalah urut turun, ya. Yang perlu diingat adalah bagaimana ketentuan atau nilai default dari order by. Ya, masih ingat ya. Jadi ada aturan defaultnya. Kalau numerik, ya, kalau numerik itu dari 1 sampai 99. Kalau dia date dari yang awal dulu ke yang muda, yang tua dulu ke yang muda gitu ya. Kalau karakter dari A sampai Z, kalau ada 0 ya akan ditampilkan terakhir kalau dia urut naik, ya. 0 itu kalau urut naik tampilnya malah di bawah, tapi kalau dia urut menurun akan ditampilkan pertama. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk modul yang ketiga, membatasi dan mengurutkan data. Oke, setelah ini Anda silakan untuk berlatih ya dengan mengerjakan seperti biasa, mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Oke, nanti ada berapa nih? Kita lihat ini ada berapa tugasnya? Ada 10 ya, 10 tugas. Ya, nanti kita akan bahas di kelas berikutnya untuk tugasnya apakah akan menggunakan ini atau menggunakan yang lain, ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih, selamat mencoba dan selamat berlatih.